Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sartono dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan pengantar ilmu komputer topik 6, yaitu pengantar basis data. Jadi pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, basis data. 2-3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark. 3. Bahasa dan DBMS. 4. Model data. 5. Fungsi DBMS. 6. Komponen DBMS. Yang ketujuh, arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Kemudian yang kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI, SPARC. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical atau storage. Kemudian C, bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut. Yang pertama, data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage. A. Data Definition Language atau DDL. B. Data Manipulation Language atau DML. Kemudian yang kedua, non-procedural. Digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Programmer aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain atau host language yang ditempelkan dengan bahasa yang dipakai dalam DBMS. Kemudian D. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data-data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Yang pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang kedua, model data berbasis rekor. Pada model data berbasis rekor, basis data terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis rekor, yaitu A. Model data relasional atau relasional. B. Model data hierarki. C. Model data jaringan atau network. Kemudian yang ke fungsi DBMS. Fungsi yang pertama yaitu penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. 3. Mengandung transaksi.
Keempat, melayani kontrol konkurensi. Yang kelima, melayani recovery. Keenam, melayani autorisasi. Ketujuh, mendukung komunikasi data. Yang kedelapan, melayani integrity. Yang kesembilan, melayani data independen. Dan yang ke-10 yaitu melayani utility. Kemudian yang ke-F yaitu komponen DBMS. Yang pertama, query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekor-rekor dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, file manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Kemudian yang keempat, DML processor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima, DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam, dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Kemudian G yaitu arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakai berjenis DOM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Yang kedua, file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Kemudian yang keempat, client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Kemudian yang keempat, data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otoritas menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Jadi inilah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.